Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Xiao Yan, yang telah berubah menjadi ikan, bersembunyi di dalam gua yang gelap. Melihat keluar dari gua, dia melihat ikan yang lebih besar darinya mengamuk, dan dia pasti akan mati jika dibawa pergi. Saya tidak menyangka menjadi ikan akan begitu sulit, dan cedera apapun bisa berakibat fatal. Alasan mengapa Xiao Yan bersembunyi di dalam gua saat ini. Justru karena dia hampir mati dan mengalami trauma pada ekornya sehingga dia hanya bisa bersembunyi sementara untuk pulih. Tentu saja, terkadang ada ikan kecil di gua yang gelap, dan Xiao Yan juga dapat menggunakan ini untuk menyergap mereka dan mendapatkan pemulihan energi. Seperti hari demi hari, seiring berjalannya waktu, ukuran Yuyan semakin besar, sirip dan sirip punggung semakin lebar, kecepatan semakin cepat, dan kekuatan semakin kuat. Mulutnya penuh dengan gigi tajam, dan itu sudah bisa memangsa sebagian besar ikan, meski masih jauh dari hegemon, namun sudah menjadi predator semakin bersemangat untuk berubah. Untuk menjadi lebih besar dan kuat, untuk menjadi penguasa lautan ini, bahkan dia sudah lupa. Ini adalah sebuah kesadaran, sepertinya saya telah benar-benar berubah menjadi seekor ikan. Jika ingin memiliki kesadaran, tidak mementingkan diri sendiri adalah keadaan yang paling mendasar. Hanya dengan membenamkan diri di dunia ini Anda dapat memahami arti sebenarnya dan berkembang. Ini adalah satu-satunya tema utama Xiao Yan sekarang. Tubuh fisik tampaknya telah mencapai batasnya, dan batas makhluk hidup secara bertahap menghilang dan tidak lagi berkembang. Bentuk tubuh telah mencapai tingkat yang baru. Hampir melampaui kecepatan dan kekuatan 90% ikan di lautan. Dia mengembara tanpa tujuan di lautan. Namun, seperti yang diharapkan, kecelakaan akan segera terjadi. Ada getaran keras di kegelapan. Meskipun Xiao Yan bereaksi dengan cepat, dia masih lambat. Xiao Yan merasa matanya jatuh ke dalam kegelapan, dan tubuhnya hancur. Dia ingin berjuang, tetapi tampaknya kesenjangan kekuatannya terlalu besar, dan kesadarannya untuk menolak tanpa hasil perlahan-lahan menjadi kabur. Xiao Yan terbangun dari keterkejutan yang tiba-tiba. Semua yang dia alami terasa lama, tapi terasa sangat singkat. Momen ini membuat Xiao Yan merasa terlalu enggan. Hanya dia yang tahu seberapa banyak yang telah dia alami dan berapa banyak krisis yang telah dia hindari sebelum dia dewasa. Sejauh ini, saya bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal pada akhirnya. Aura keengganan tiba-tiba terpancar dari tubuh Xiao Yan, dan rasa kematian meresap di udara. Berkat pemahaman senior tentang konsepsi artistik, Xiao Yan menangkupkan tinjunya dan menangkupkan tangannya, dan menyadari apa yang dia pahami darinya suara keluar. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa aslinya benua kini telah menjadi lautan luas. Adapun Tian Wusan, aura yang keluar membuat pikiran Xiao Yan terasa kuat dan agung, seperti lautan yang dilihat Xiao Yan, dari hidup sampai mati, hukum hidup dan mati berbeda dari kuat ke lemah. Tentu saja yang lebih penting adalah keengganan untuk mati pada akhirnya. Seluruh hidup adalah antara hidup dan mati, dan sangat sulit untuk berada di dalamnya. Xiao Yan tidak berpikir bahwa hidup yang singkat ini akan lebih mudah daripada berkultivasi, ia bahkan merasa lebih sulit untuk bertahan hidup. Yang berbeda dengan dunia adalah manusia menyerap langit dan bumi. Tentu saja Anda bisa merampok orang lain, tapi pada dasarnya yang pertama adalah yang utama. Berbeda dengan dunia laut, jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda hanya bisa melahapnya terus-menerus. Ya, di antara umat manusia, Anda memiliki pemahaman yang baik dan dapat dengan jelas memahami kata "nan". Dalam hal ini, saya akan memberi Anda pancaran suara Tianwu lagi, yang perlahan keluar, dan segera lautan di bawah Xiao Yan mulai perlahan berputar di langit yang gelap. Hujan turun semakin deras, seolah di langit raja yang menyambut mereka, tidak ada setetes air hujan pun yang mampu menyentuh mereka. Pada saat Xiao Yan, setetes kekuatan aturan yang mendominasi dan kuat menembus api pelindung Xiao Yan, menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan hujan turun di alisnya perlindungan api, tetesan air hujan jatuh ke tubuh Xiao Yan. Namun bedanya, kekuatan anti-inflamasinya tidak rusak karena hujan. Sebaliknya, saat hujan, nafas anti-inflamasinya menjadi lebih kuat. Balikkan saja awannya. Fu Xiao Yan mengangkat tangannya dan awan gelap di langit bergulir kembali.
Air hujan yang semula menetes sebenarnya kembali ke langit seperti waktu yang berlalu, tetapi tidak ada yang menggunakan kekuatan ini. Tatapan Xiaoyan menyapu, dan akhirnya dia tiba-tiba melihat 3 monster menyedihkan yang bersembunyi di satu sisi dari hujan. Saat Xiaoyan menoleh, mereka merasakan kegelisahan yang kuat. Aku melihat Xiaoyan membalik telapak tangannya, dan hujan lebat yang semula megah berkumpul dan mengalir menuju ketiga anak kecil yang malang itu. Ketiganya dipenuhi bekas luka, namun kerusakan terbesar datang dari aura fisik dan mental mereka yang langsung melemah. Di bawah hujan, nampaknya kekuatan mereka turun dari keabadian para dewa ke keabadian bumi. Ya, kesadaran ini telah memungkinkan Xiaoyan untuk mengambil langkah lebih jauh dalam kekuatannya. Tidaklah cukup memiliki kesempatan untuk menyelimuti Xiaoyan dengan belenggu kebijaksanaan ketika dia begitu dekat dengan keabadian Tuhan realisasi dan lebih banyak lagi, mungkin bisa membantu. Xiaoyan tersenyum, dan auman di pusaran air di bawah lautan menjadi semakin keras. Sosok agung perlahan muncul darinya. Tubuhnya seperti harimau, dengan 8 sisi, terkadang seperti harimau, terkadang seperti manusia. 8 saat kaki dan 8 ekor muncul di depan Xiaoyan, udara putih menyebar dan berubah menjadi ginseng. Rambut dan bulu merahnya ternyata cukup tampan dalam wujud aslinya. Meski agak aneh, dia sangat tampan dalam wujud manusia. Xiaoyan berani mengatakannya, dia mengatakannya terus terang, berkat anugerah dari para pendahulunya, takdir akhirnya mengepalkan tinjunya dan memberi Xiaoyan keterampilan bertarung lagi di alam lembah tandus, di tengah hujan. Kekuatannya akan meningkat, dan musuh akan anjlok di alam hujan. Itu hanya sebuah akhir, kamu membantuku membuka segelnya, itu hanya timbal balik kesopanan, suara Tengo menjadi normal, dari wujud manusia, tidak terbayangkan kalau dia adalah iblis kuno, kamu bukan dari surga barat Xuanjian. Tianwu menyaksikan mata Xiaoyan tertunduk, dan tanda di alisnya tampak familiar bagi para pendahulunya. Ini adalah dunia para dewa, bukan dunia misterius barat. Sekarang kita berada di ruang Buddha, namun ada cara untuk keluar. Kata Xiaoyan, setelah selesai berbicara, Tianwu melambaikan tangannya dan awan di langit menghilang. Melihat ke atas, di ruang yang robek, kepala gemuk Buddha kami masih berada di atas. Zeng memperhatikan semua yang terjadi dengan mata terbelalak dan benar-benar membiarkannya pergi. Kemudian kamu akan dihancurkan bersama dengan dunia surga dan bumi ini. Meskipun Jiami meraung, dia melihat lebih banyak ketakutan di matanya. Tapi itulah yang dia lakukan sekarang. Tianwu mengangkat tangannya dan melambai pada Jiami, dan beberapa lekukan darah tiba-tiba muncul di wajahnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.